Ya, terima kasih Anda masih bergabung di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada informasi mengenai Kementerian BUMN berencana akan memberikan kegiatan pada sektor UMKM agar dapat kembali pulih usai terdampak pandemi COVID-19. Di mana kegiatan yang akan diberikan tersebut diantaranya mulai dari kegiatan jasa ekspedisi, sewa peralatan mesin, hingga jasa catering. Guna membantu sektor UMKM agar dapat kembali bangkit setelah terdampak COVID-19, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berencana akan memberikan kegiatan belanja kepada pihak UMKM melalui platform pasar digital yang akan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2020. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa alokasi Capex BUMN untuk kegiatan belanja dalam platform pasar digital kali ini berada di kisaran mulai dari 250 juta hingga 14 miliar rupiah dan hanya dikhususkan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Kita juga ingin membantu UMKM. Karena itu kita insya Allah tanggal 17 Agustus ini akan meluncing program di mana Capex BUMN kita tidak mau lagi yang 250 juta sampai 14 miliar ini diambil sama BUMN juga. Jadi saya sudah mengeluarkan peraturan Menteri BUMN tidak boleh saling tender. Ini kita prioritas ke UMKM. Adapun kegiatan belanja yang telah terdaftar dalam platform pasar digital tersebut diantaranya ialah material konstruksi, sewa peralatan mesin, jasa konstruksi dan renovasi, jasa ekspedisi, hingga jasa iklan dan catering. Nantinya pada tahap awal sebanyak 8 BUMN dipastikan akan ikut berkontribusi dalam platform pasar digital ini mulai dari PT Pegadaian Persero, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Pupuk Indonesia Persero hingga PT Telkom Indonesia Persero. Dari Jakarta, Rikian Wardi untuk IDX Channel. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa ada kolaborasi lah ya antara Kementerian BUMN untuk kemudian memberikan kegiatan kepada sektor UMKM. Pak Ahmad, tadi sebetulnya ini sempat disinggung sedikit bagaimana sebetulnya dari proyek-proyek ataupun kolaborasi lah ya yang bisa dilakukan antara pengusaha besar dengan UMKM gitu, ataupun mungkin dari kementerian dengan UMKM ini dapat membantu lah teman-teman UMKM agar tetap beroperasi pada saat masa sulit seperti ini. Menurut Anda seperti apa, Pak Ahmad? Ya, jadi ini baik ya program-program yang terkait dengan kemitraan, ya. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan kolaborasi membangun sinergi ya, antara usaha besar dengan usaha kecil ya, dalam hal ini UMKM. Nah, usaha besar ini kan salah satunya bisa BUMN, bisa swasta gitu ya. Dan ini merupakan suatu kalau di negara maju ini sangat populer gitu ya, kemitraan seperti ini. Nah, tapi di Indonesia belum terlalu banyak. Nah, sehingga ini perlu didorong yang namanya kemitraan. Karena dari kemitraan ini ternyata manfaatnya sangat banyak. Dari sisi UMKM-nya terdapat kepastian pasar gitu ya. Jadi mereka bisa berproduksi secara berkelanjutan. Kemudian terkait dengan kualitas dan standar produk ini juga bisa konsisten. Ya, karena dalam hal ini sektor usaha besarnya melakukan katakanlah pendampingan terhadap proses produksi pada UMKM, sehingga produk-produknya ini nanti ya kualitasnya dan standarnya bisa semakin kompetitif, semakin konsisten dan berdaya saing, sehingga kan juga mendapatkan manfaat positif. Dan usaha besarnya tentu juga akan mendapatkan manfaat positif. Mereka dalam hal mendatangkan bahan baku gitu ya, atau bahan penolong tidak perlu lagi jauh-jauh dari import misalnya, tapi bisa dipenuhi oleh produksi dari UMKM. Nah, ini kan salah satu contoh bentuk kemitraan yang memang bisa saling bermanfaat. Model-modelnya sebenarnya sudah ada cukup banyak di Indonesia. Nah, tinggal bagaimana ini diperbanyak lagi di semua sektor, khususnya sektor-sektor yang memang padat karya seperti itu, sehingga jumlah UMKM yang semakin mandiri ya ke depan ini bisa semakin banyak. Kemudian juga ya tentu yang penting adalah mereka bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini, ya, seperti itu. Baik, Pak Ahmad, penciptaan market
ataupun pemanduan lah bagaimana sebetulnya mungkin dari pemerintah untuk bisa memberikan panduan kepada teman-teman UMKM untuk bisa menemukan market ataupun menciptakan market. Tapi saat kondisi sulit seperti ini di mana kemampuan ataupun daya beli dari masyarakat juga sedang menurun. Saya ingin kemudian membahas mengenai bagaimana sebetulnya program-program yang diberikan oleh pemerintah secara stimulus begitu di sisi demand ini akan juga membantu meningkatkan daya beli dari masyarakat dan ini juga tentu saja akan membantu lah penciptaan ataupun serapan produk-produk UMKM secara maksimal di masa pandemi. Seperti apa Pak Ahmad? Ya, jadi pertama ya memang salah satu tantangan terbesar di tengah pandemi ini adalah bagaimana mencari akses pemasaran ya di tengah daya beli masyarakat melambat, kemudian tidak semua produk saat ini sedang mengalami permintaan yang tinggi. Nah sehingga ini perlu pintar-pintar bagi semua sektor usaha ya, perlu pandai-pandai mencari kira-kira produk apa sih yang saat ini masih berpeluang di pasar di tengah pandemi. Kemudian akan dipasarkan kemana saja, apakah ke dalam negeri ataukah ke pasar ekspor. Nah ini kan tentu perlu keterlibatan pemerintah juga dalam hal katakanlah melakukan market intelligence, khususnya di pasar ekspor. Kemudian juga bagaimana informasi-informasi yang bisa didapatkan ya dari katakanlah kalau kita berbicara ekspor, tentu kita mengharapkan fungsi market intelligence ini bisa optimal ya di negara tujuan untuk memberikan informasi selera konsumen di sana seperti apa, informasi mengenai hambatan perdagangan di sana seperti apa, aturan-aturan masuk produk ke negara itu seperti apa. Nah, sehingga informasi-informasi ini diberikan ke dalam negeri, ya ke dunia usaha di dalam negeri, baik itu UMKM maupun sektor usaha besar, untuk selanjutnya mereka bisa menindaklanjuti, ya untuk melakukan penyesuaian produksinya harus seperti apa apabila ingin masuk ke suatu negara, ya kemudian standar seperti apa, sehingga ini kan bisa menjadi semacam peluang gitu ya untuk memperluas pasar khususnya ekspor seperti itu. Karena saya yakin di tengah pandemi ini nggak semua produk yang mengalami penurunan permintaan, bahkan beberapa produk sedang mengalami peningkatan permintaan. Gitu. Ya, baik Pak Ahmad, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali.